Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tsumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, di surat yang lain. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita selalu menekurkan kepala, menengadahkan tangan, angkat tangan kita melalui selipan doa kita kepada Allah. Sang Rabbi, Rabbuna, Rabbukum, bahkan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Di setiap saat, di setiap detik, di setiap waktu, Allah selalu mengalirkan nikmatnya kepada kita semua tanpa pandang bulu. Yang kafir Allah berikan, yang tidak mau tunduk Allah kasih, yang tidak mau bersyukur Allah tetap sayang. Makanya pantas dikatakan fa'in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak seorang pun sampai saat sekarang ini begitu cerdas inteleknya, begitu pintar otaknya, tapi tidak ada yang sanggup menghitung begitu banyaknya nikmat Allah. Jadi sekali lagi, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua yang sudah diberikan oleh Allah di sisa-sisa kehidupan ini. Mudah-mudahan di sisa-sisa kehidupan kita ini kita bisa mengarahkan seluruhnya mencari tabungan akhirat kita sebanyak-banyaknya demi kehidupan kita kelak. Begitu juga salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya umat, satu-satunya manusia hamba Allah yang bertitel Habibullah,
Saking cintanya kepada umat, mau ketika sakaratul maut, bahkan ketika akan dibangkitkan yang diingat, ummati, ummati. Tidak orang yang terdekatnya, tidak Bunda Khadijah, tidak Bunda Siti Aminah, tapi kita selaku umatnya yang jauh hidup di belakang sesudah beliau, yang tak pernah melihat beliau, yang tak pernah mengetahui bagaimana secara nyata pengorbanan beliau ketika menegakkan dinul Islam di permukaan bumi ini. Tapi yang diingatnya kita umat. Sepantasnya lah kaum muslimin rahimakumullah kita berselawat kepada beliau, kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita berada di putaran Zulqa'dah. Sudah 1 bulan lebih lamanya kita ditinggalkan oleh Syahrul Syam. Tentu kita masih ingat dengan nostalgia kita selama Ramadan, kemudian masuk Syawal sebagai bulan pelatih untuk diri kita, pertahanan amalan-amalan yang sudah susah payah kita tumpuk-tumpuk. Dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, biar semuanya itu tidak hanyut begitu saja. Pengorbanan-pengorbanan kita, amalan yang lah panik-panik kita karajokan, tidak hilang begitu saja. Perlu itu kita pagar, Pak. Ibaratkan kita menanam sesuatu yang begitu kita inginkan hasilnya di kemudian hari, takut kita dimakan oleh yang lain, binatang ternak yang lain, pasti kita berpikir bagaimana caranya yang kita tanam ini bisa dilindungi. Inilah makna dari kalimat man yazra yahsud. Orang yang suka nanam, dia yang akan memetik. Bagaimana ia mendapatkan buah yang begitu indah, wah, berkah? Baru muncul kalimat berikutnya, menjadda wajada. Dia akan serius dengan tanaman. Kalau kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari kaum muslimin rahimakumullah, dalam rangka hablum minallah, menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga seperti itu. Bukankah Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling normal? Di mana letak normalnya manusia itu? Apalagi orang yang beriman dari segi otaknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lihat ayat berikutnya. Ini kelebihan kita dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Kalau ia tidak bisa memposisikan akalnya, otaknya pada tempatnya, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqalun, sama sawah aja pemetang. Dia tidak terbedakan mana yang baik dengan yang buruk. Apa kata Allah berikutnya? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kita akan diturunkan derajatnya serendah-rendahnya, bahkan bahkan lebih rendah kita daripada binatang. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimakumullah, kelebihan kita dibanding makhluk Allah yang lain dengan akal. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita merujuk kepada firman Allah yang kita baca tadi. Nanti khatib mengajak dan mengimbau kita semua. Terkadang usia takwa itu kan ada nak cukup waktunya, tak sampai. Di sela-sela waktu kita yang kosong, dua pondasi firman Allah yang kita sampaikan tadi. Suratul Baqarah ayat yang ke-222. Kemudian surat Al-A'la. Mari kita coba-coba buka kembali. Kita renungi sebagai bahan cambuk dalam rangka mencari usia takwa di kehidupan kita sehari-hari.
Kalau nggak gitu Bapak kaum muslimin rahimakumullah, KPK kita jadinya baik pulang kosong tarikh kita dalam Jumat ini. Harus ada yang kita bawa. Harus ada yang kita pegang. Makanya usia takwa itu kaum muslimin ini sela-sela waktu yang dulu pernah kita sampaikan, usia takwa itu bukan untuk seorang khatib saja, tapi termasuk makmum yang berada di depan. Makanya nggak salah Rasulullah disampaikan kalau ada yang sibuk dengan kegiatannya lain, sibuknya mau tajwid, khatib sedang khutbah di atas mimbar, la salat al-jum'ah, belum dikatakan orang tadi salat Jumat. Apalagi sengaja melalaikan, ya enggak, ditunggu khatib turun dulu baru tiba, itu salah besar kita. Iringan salat Jumat dengan 2 rakaat salat itu erat kaitannya kaum muslimin. Coba kita bayangkan logika sehat saja, sembahyang zuhur itu kan sampai rakaat. Kalau biasa dulu, dia jadi sembahyang zuhur. Enggak. Beda dengan qasar, beda dengan jamaah. Nah, itu logikanya kaum muslimin. Nah, ini sebagai perpanjangan tangan untuk kita semua kalau ada yang tampak satu itu yang suka melalaikan salat Jumat, berkewajibanlah hendaknya kita untuk menyampaikan. Kembali kita ke poin kaum muslimin rahimahullah. Di dalam firman Allah surat yang kedua ini nyata-nyata Allah sampaikan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta banget kepada hamba Allah yang mau tubu ilallah, taubat kepada Allah dan mau mensucikan dirinya. Jadi kalaulah katoiko yang keluar dari firman Allah seperti ini bahasanya, Allah pun tahu tidak ada manusia itu yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa. Tidak ada pun. Tidak ada pun, sedikit pun tidak ada. Jadi dalam hal ini bukan berarti Allah selalu membiarkan kita untuk kepada hal yang penuh dengan maksiat, tapi Allah bukakan jalan. Pilih. Dalam hidup itu kalau dibantangan tuh Pak, ketika kita bangun udah ada 2 jalan terbentang kita. Mau ke kanan pilih garis-garis lurus, garis yang diridhai oleh Allah. Mau pilih yang tidak adalah berbuat sesuatu yang banyak mudaratnya, terletak kepada kita. Nah, dalam hal ini Allah suruh kita untuk bertaubat, bersihkan diri kita, tanda Allah sayang. Bahkan ditekankan lagi di dalam firman-Nya surat Al-A'la tadi, sungguh qad aflaha man tadzakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntung seorang hamba yang lain nama membersihkan dirinya, setelah ia bersih dia baru kembali melaksanakan perintah Allah. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kenapa hal ini kita ungkap di pasca Ramadan ini? Karena kita tahu sudah 1 bulan lamanya kita dilatih ditempa diri ini siang dan malam, tidak secara jasmani, bahkan secara rohani kita dilatih. Coba kita ingat nostalgia Ramadan kita. Bukankah di selama bulan Ramadan itu amal ibadah meningkat? Bukankah selama Ramadan kebiasaan-kebiasaan jelek kita di siang hari kita tinggalkan? Betul kan Pak? Coba perhatikan. Bukan bagi orang yang suka melakukan perbuatan maksiat di siang hari atau berkelajo atau membaca orang, membaca aib orang di siang hari dia kerjakan di hari-hari luar. Ketika Ramadan itu harus ia tahan. Jadi sekali lagi, kalau ada selama orang berpuasa di siang hari tapi dia bermaksiat, dia nyebut aib orang, dia suka mempergunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang mendatangkan mudarat, itu belum puasa namanya. Itu belum puasa. Singkat ceritanya kaum muslimin rahimahullah, dari bentuk seluruh perjuangan kita, usaha kita, tujuannya akan satu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan titel la'allakum tattaqun. Betul-betul menjadi hamba Allah yang takut. Dengan susah payah.
Tentu kita tidak ingin perjuangan itu hilang sia-sia begitu saja. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surat At-Tin tadi, kita orang yang berakal, kita orang yang beriman, kita orang yang memiliki potensi yang tinggi. Tidak mungkin semuanya hilang gara-gara pengaruh dunia. Makanya Rasulullah di jauh-jauh hari memprediksi, memberikan modal kepada kita. Ada 6 hal yang harus kita jaga selama Ramadan sudah meninggalkan kita, bahkan sampai Ramadan berikutnya datang menjemput kita kembali. Jangan perlu hayat berpisah dengan badan. Kecik Nabi al-istighalu bi'uyubil khalqi. Kita jauhi penyakit suatu sifat yang suka mencari aib orang lain, mengurus aib orang lain. Ini kalau kita biarkan kaum muslimin rahimakumullah, lahir penyakit hati yang lain. Apa itu? Ghibah. Ghibah kita lepaskan juga, kita tidak filteri juga, tidak juga kita saring, tidak juga kita sadari, muncul penyakit yang lebih bahaya lagi. Apa itu? Fitnah. Kata Nabi al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Jadi supaya hal ini tidak bersarang berurat pada sanubari kita, pada diri kita. Di sisi yang lain Rasulullah pernah sampaikan ubednya, kecik Nabi ubednya tubuh ilallah, taubat kepada Allah dengan cara apa? Perbanyak kita mengurus diri kita sendiri tanpa mencari aib orang. Yang kedua, qaswatul qalbi, kesat hati. Usahakan ini, orang yang kesat hati biasanya susah menerima kebenaran. Qilatun haya. Yang ketiga, kalau kita biarkan poin pertama, kedua itu akan muncul yang ketiganya, mulai menipis rasa malu. Kepada sesama sosial sudah mulai kita remehkan, apalagi kepada perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah, azan orang wa'ainju. Itulah contohnya. Hubbud dunia yang berikutnya, terlalu cinta dia terhadap dunia ini akibat qilatun hayat tadi. Hidupnya khusus untuk dunia saja. Nggak ingin hidup nak mati. Nauzubillah. Kemudian tulul amal, dia terlalu panjang angan-angan. Dia selalu memiliki keinginan-keinginan yang bagus, tapi ketika kesempatan ada, dia lupa. Hanya hati kita kaum muslimin. Yang terakhir 6-nya ria. Jadi ria ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, selama ini kita senang mungkinnya, ini beda-beda tipis tuh Pak. Dengan sesuatu perbuatan yang harus ada nilai potensinya di mata masyarakat, ini beda-beda tipis tuh. Kalau tidak hati-hati kolbun kita ini, hati kita ini memfilteri, tidak kepisahan antara hasil yang sukses dengan perasaan yang ria ada waktu itu. Maka hati kita yang bisa merasakan. Ria adalah satu amal ibadah yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Ria yang dikerjakan oleh ahlul ibadah, orang yang suka ibadah, lambat laun persislah seperti api memakan kayu yang kering. Ada kayu Allah, perhatikan tuh. Persis seperti itu dia ria mengikis amal ibadah kita. Nah Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitu indah Islam ini mengajak penganutnya, mengajak umatnya, Allah mengajak makhluknya untuk selalu mengerti di dalam menyikapi setiap permasalahan. Mudah-mudahan kaum muslimin kita dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah setiap urusan kita, mendapatkan hendaknya kita keselamatan fid dunya wal akhirah. Banyak maaf. Aku qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yawm fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.